Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh tabi al-ba'da. Allahumma bitaqwa wa taqsi usikum fa inni ba'du umma kitabihi muhkimu fi qaili qadirun alim khaufa min basyai'i wala nabluwannakum wa naqsha amwali minan wa ta'su wal ju'i idaddin sabirina wa basyirina wal samarati wa inni lillahi inna qawla wa musibatu asabathum min salawati alaihim ulaika raji'una ilaih. Jamaah rahimakumullah, seraya membacakan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Pada kesempatan istimewa ini, saya mengajak mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga kita di yaumul akhir diberi syafaatnya. Berbicara syukur, nikmat yang diberikan, kadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita ini pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'budu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah yang berbahagia, dalam mewujudkan rasa syukur, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah baik saat mendapatkan nikmat maupun sedang ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih banyak dari masalah dan musibah yang kita hadapi dan rasakan. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmat darinya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika mengumumkan Tuhan kalian, sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku benar-benar akan menambah nikmat bagi kalian. Dan sungguh jika kalian kafir atau ingkar, sungguh siksaanku benar-benar sangat berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari nikmat dan begitu juga tak bisa lepas dari musibah dan cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yaitu bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan dan yang terus menerus mengalami perubahan. Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai bagi orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan, termasuk naiknya berbagai kebutuhan pokok akibat naiknya harga BBM atau bahan bakar minyak bersubsidi, adalah ujian yang kita hadapi dalam kehidupan. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain kesabaran yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzi idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Hadirin yang berbahagia, musibah adalah ujian dari Allah, sekaligus wujud cinta kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada hamba yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah dan cobaan. Namun sebenarnya bukan sebesarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi untuk menyelesaikan, karena jika kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah lebih menghadapi masalah yang lebih besar. Sabar itu seperti payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan Rasulullah SAW ketika umat Islam masih minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling dan menyerah atau kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kukuh meskipun dalam siksaan kaum Quraisy. Demikian pula ketika di masa pasca hijrah di Madinah. Mereka tetap sabar walau dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri mereka bersabar. Ketika perang terbuka pun mereka sabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam dapat meraih kemenangan yang amat gemilang. Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 berfirman, "Wa ma kana li nafsi an tamutta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid sawadad dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabbal akhirati nu'tihi minha wa sanazzilu syakirin." Yang artinya, dan tidaklah ada bagi seorang ia akan mati kecuali dengan izin Allah, ketetapan waktu yang telah ditentukan, dan barang siapa yang menginginkannya, niscaya kami berikan ia daripadanya syurga, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur.
Jamaah rahimakumullah. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi ujian yang terus menimpa kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fi wa lakum. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahi wa kafa wa usilamu ala sayyidina Muhammad wal muhtafa wa ala alihi wa asbihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi aliyyu azimu luma anna allaha amkum bi amri azim. Amakum bisyalati wa salami ala nabi karimu faqala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'anna bala'a wal ghalab wal ba'a wal fahsya wal munkari wal ba'ya wasyuyufa wal muhtalifata wasyahdaida wal hani ma dhahara minha wa ma batana min baladina hada hasata wa min buldani muslimina al aman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa ladzikrullahi akbar. Sekian dari saya Muhammad Jidan Fauzana dari kelas 11 IPS 4. Mohon maaf bila ada kesan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.